kekasih dalam Tuhan, mari ibadah Minggu Tritunggal Kudus pada saat ini kita mulai. Sebelumnya kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan pada bait yang pertama. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangannya lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Salam Patunggilan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu saat ini bersama-sama kita awali. Kita menyediakan kehidupan kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing mengatakan yang demikian. Pertolongan kami di dalam ibadah saat ini hanya berasal dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, sebagai sumber keselamatan kami yang sejati. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra ada pada kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Jikalau pada saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami semua umat milik-Mu ini untuk bernafas, untuk membuka mata kami, melihat alam semesta ciptaan Tuhan, melihat sanak saudara kami masih dalam keadaan hidup. Ini semua merupakan berkat. Ini semua merupakan kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima hingga saat ini. Sebagai wujud ungkapan syukur kami akan segala berkat dan kebaikan Tuhan, bersama dengan keluarga kami ya Bapa, kami membangun ibadah Minggu Tritunggal Kudus. Sebagai umat yang telah Engkau merdekakan dari kuasa dosa, kami menyadari bahwasanya di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran kami, terkadang apa yang kami lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan yang sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Karena itu ampunilah kami, layakkanlah kami, sehingga kami dapat beribadah dengan berhiaskan hati yang bersih. Dan ibadah minggu ini bukan menjadi rutinitas mingguan, tetapi benar-benar menjadi sarana perjumpaan iman kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Jikalau kita mau sungguh-sungguh mengakui segenap dosa dan kesalahan kita di hadapannya,
hanya Tuhan yang memberi, mengampuni, dan memberikan rahmat-Nya bagi kita semua. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Kidung Jemaat nomor 3, kita pujikan bait yang kedua. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Namun terlebih dulu kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah minggu ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta yang akan membawakan firman ini, Tuhan berkati dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Diberkatilah setiap orang yang mau merendahkan hati, yang mau membuka pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan, terlebih berupaya melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa ini memiliki arti bahwasanya segala sesuatu akan berhasil, segala hal akan bisa kita raih jikalau dikerjakan secara bergotong royong atau dikerjakan bersama-sama. Jadi peribahasa ini sebenarnya menekankan
pentingnya gotong royong, pentingnya kebersamaan, pentingnya suatu kekompakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam kehidupan keluarga kita, baik di dalam kehidupan gereja kita, baik di dalam kehidupan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebersamaan, gotong royong ini sangat diperlukan di dalam kita menghadapi berbagai macam situasi yang ada. Akan tetapi, kita juga menyadari Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwasanya untuk membangun kebersamaan, untuk membangun kehidupan yang diwarnai dengan gotong royong, kerjasama, itu bukan perkara yang mudah. Ada banyak hal mengapa kebersamaan itu sulit untuk diwujudkan. Salah satunya adalah ya karena masing-masing orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Orang lebih egois, sehingga untuk membangun kebersamaan ini terkadang sulit. Hal ini sebagaimana yang terjadi, yang dialami oleh kehidupan jemaat di Korintus. Mereka terpecah dalam kelompok-kelompok berdasarkan selera teologinya, berdasarkan status ekonominya, berdasarkan gaya hidupnya, dan juga berdasarkan kelas sosial yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Korintus itu. Menyikapi kondisi jemaat seperti ini, di dalam bacaan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan petunjuk praktis yang mestinya bisa dilakukan oleh jemaat di Korintus. Ada 4 petunjuk praktis yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, hidup dalam sukacita. Bersukacita tidak hanya dikarenakan hal-hal lahiriah, kesuksesan, keberhasilan, tetapi kesukacitaan ini lebih kepada hal-hal yang bersifat rohani. Artinya, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dapat bersukacita meskipun menghadapi berbagai macam penderitaan, pergumulan, dan juga tantangan. Berbagai macam tantangan itulah sebenarnya yang senantiasa mengasah, yang sebenarnya nanting seberapa besar keyakinan iman kita di dalam Tuhan. Ini yang pertama, hidup dalam sukacita. Yang kedua, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin orang akan langsung merespon, wah, enggak mungkin Pak, ada orang yang sempurna. Ini kadang yang menjadi alasan bagi setiap orang. Orang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect.
Itu kalau kita mentelaah secara harafiah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata sempurna di dalam bacaan kita itu diterjemahkan dari bahasa Yunani katartisiste yang berarti utuh atau lengkap. Ini lebih menekankan kesediaan hati, kesediaan diri untuk dibimbing, untuk digembalakan, kesediaan untuk dinasihati dan diteguhkan. Nah, dalam hal ini harus kita pahami bahwasanya kesempurnaan itu bukan suatu hasil, tetapi kesempurnaan itu adalah proses. Karena itu dalam perjalanan menuju kesempurnaan mesti ada kesediaan hati untuk terus-menerus belajar. Kesediaan hati untuk mau diarahkan, untuk dibimbing ke arah yang lebih baik. Nah, tentu saja yang menjadi standar menuju perubahan itu adalah firman Tuhan, bukan standar diri kita pribadi. Jadi kesempurnaan itu bukan karena kesucian atau sok suci kita atau kesalahan kita, bukan, tetapi justru kesadaran untuk mau diarahkan, mau dinasihati, untuk mau terus-menerus belajar. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyikapi kondisi sosial jemaat yang diwarnai dengan perpecahan itu, Rasul Paulus menekankan pentingnya persekutuan yang dilandasi dengan damai sejahtera. Paulus menasihatkan agar jemaat Korintus ini sehati, sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera. Hati itu tempatnya perasaan. Nah, sepikir berarti kita mempunyai berbagai macam pikiran, kita mempunyai tujuan, kalau sederhananya mempunyai visi dan misi yang jelas. Dengan nasihat ini sebenarnya mengingatkan bagaimana antar anggota jemaat di Korintus ini sama-sama saling merasakan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Dari pergumulan itu diajak untuk berpikir bagaimana menyelesaikan perpecahan, pertentangan yang terjadi dalam jemaat itu. Persekutuan ini disebut persekutuan damai sejahtera karena satu dengan yang lainnya dapat bersatu hati, bersatu dalam pikiran, bersatu dalam tindakan atau aksi. Sehingga satu dengan yang lainnya dapat saling menyapa, memberi salam, dan terbentuklah persekutuan yang saling mengasihi. Yang keempat, salam rasuli. Nah, di tengah-tengah situasi jemaat yang diwarnai dengan konflik, dengan perpecahan itu, di sini Rasul Paulus menyebutkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Salam rasuli ini Bapak Ibu dan saudara-saudara dipahami sebagai sapaan mengawali persekutuan ibadah kepada Tuhan, sekaligus mengawali penyampaian Injil Yesus Kristus.
Melalui salam ini sebenarnya diingatkan bagaimana antar anggota jemaat di Korintus ini benar-benar hidup dalam kasih karunia Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop ini mengajak kepada kita semua untuk menjalani kehidupan ini dengan sukacita, untuk memperlengkapi diri sebagai umat Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, mari kita berusaha di dalam diri kita untuk melihat berbagai macam pergumulan yang sedang kita hadapi bersama. Di tengah pandemi virus corona ini, tentu kita melihatnya tidak hanya dari sisi negatif, tetapi juga ada sisi positif. Salah satunya bagaimana kita lebih memperhatikan kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita lebih peduli dengan keluarga kita, lebih peduli dengan kesehatan diri kita, lebih peduli dengan kebersihan lingkungan kita. Tanpa ada virus corona, mungkin kita tidak akan seperti ini. Mungkin kepedulian kita biasa-biasa saja. Biarlah sabda Tuhan ini memperlengkapi kita semua untuk saling mengasihi, untuk lebih peduli, untuk membangun kebersamaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat hening bagi kita bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mari kita respon dengan nyanyian Kidung Jemaat 258. Kita pujikan bait 1 dan 2 dengan penuh sukacita, kita nyanyikan dengan berdiri. Satu tubuh kita meski banyak anggota, hitam, putih, kuning, dan merah, meski kaya, tinggi, dan hina, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh kita meski banyak
anggota, satu sakit semua, satu mulia semua, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Saat ini kami menaikkan syukur atas segala anugerah dan kasih sayang-Mu yang kami terima, kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami juga telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa, untuk membangun kebersamaan, untuk membangun kehidupan yang penuh kasih, bergotong royong satu dengan yang lainnya, baik di dalam kehidupan keluarga kami, baik di dalam kehidupan pelayanan kami, baik di dalam kehidupan masyarakat sekitar kami. Ya Bapa, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami juga mengaturkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan memberkati sehingga persembahan kami menjadi sarana kegiatan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya yang ada di Jemaat Mojo Agung. Kami umat-Mu yang telah mengaturkan persembahan, kami percaya ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami sehari-hari, berkat kekuatan, kesehatan, dan kecukupan. Kami percaya Tuhan senantiasa mengetahui apa yang kami perlukan di dalam kehidupan ini. Kami juga mendukung di dalam doa terhadap setiap upaya pengendalian virus corona, baik sebagai tim medis, baik pejabat pemerintah. Tuhan memberkati sehingga memampukan kami semua umat milik-Mu, semua warga untuk lebih peduli dengan sesama, lebih peduli dengan lingkungan, lebih peduli dengan sanak saudara, sehingga kehidupan kami senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kami. Amin.
Jemaat disilahkan berdiri. Mari kita akhiri kebaktian Minggu Tritunggal Kudus saat ini. Kita berusaha membangun kebersamaan, persekutuan, persatuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Serikat persaudaraan, Kidung Jemaat 249, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan damai ngasih kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan rahmat, Roh Kudus yang senantiasa membimbing kehidupan umat-Nya, kiranya memberikan kekuatan, kerendahan hati kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, untuk membangun kebersamaan, untuk membangun kepedulian, hidup di dalam kasih, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.